Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar materi berikutnya. Ya, sudah bisa dilihat dari backgroundnya saja. Materi kita adalah renang. Ya, Eh, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan teknik berenang. Ya, mungkin nanti kita tidak mempraktekkannya secara langsung ya, karena di masa pandemi seperti ini masih ada kekhawatiran kalau kita ke tempat wisata ya. Uh, jadi kalau kalian ada kesempatan, silahkan kalian praktekkan materi renang ini sendiri ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Olahraga renang termasuk salah satu cabang olahraga air. Ada beberapa gaya renang, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Dalam teknik renang, ada beberapa teknik dasar yang harus kalian kuasai. Teknik itu adalah latihan meluncur, latihan gerakan kaki, latihan gerakan tangan, latihan napas, dan kombinasi dari ketiga gerakan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang gaya renang ya. Jadi gaya yang lain nanti akan kita bahas ya. Ya, yang pertama untuk meluncur, latihan meluncur dalam renang gaya bebas dilakukan dengan posisi badan tengkurap agar dapat meluncur. Kaki dihentakkan terlebih dahulu pada dinding kolam. Cara melakukannya, yang pertama A. Sikap awal berdiri membelakangi dinding kolam, badan rapat ke dinding. Ya. Kedua, tangan lurus ke depan sejajar permukaan air. Kedua telapak tangan saling menempel. Ya. Tangannya saling menempel di depan. Kemudian tempelkan salah satu telapak kaki terkuat di dinding kolam. Nanti akan Bapak kasih lihat gambarnya ya. Yang D, bungkukan badan sedikit ke depan membentuk sudut 90 derajat sambil menahan napas. Kedua tangan tetap lurus ke depan sejajar dengan permukaan air. Jadi tidak ada yang keluar dari air ya. E, hentakan kaki ke dinding sekuat-kuatnya, segera angkat kedua kaki sampai badan dapat meluncur. F, pada saat meluncur usahakan posisi badan tetap lurus dan tetap tahan nafasmu. Ya. G, lakukan latihan beberapa kali sampai dapat dikuasai. Usahakan menahan nafas lebih lama dan lebih jauh meluncurnya. Oke, targetnya adalah meluncur dan menahan nafas sejauh mungkin. Oke. Nah, ini gambarnya. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, jadi kalian berada di pinggir kolam atau di dekat dengan dinding kolam, kemudian kaki kalian ini menempel di dinding kolam untuk mendorong badan kalian supaya mendapat dorongan untuk meluncur ya. Nah, usahakan saat mau persiapan meluncur badan kalian ini sudah di rata dengan air atau sejajar dengan permukaan air ya. Tangannya lurus ke depan ya. Tadi Bapak sudah ini ya, dikaitkan tangannya lalu lurus ke depan, tangannya masuk seperti itu, kepalanya ke dalam air lalu sambil menahan nafas ya. Oke, tarik nafasnya dulu sedalam mungkin, kemudian masukkan kepalanya siap dan meluncur ya. Oke, lanjut. Yang kedua, latihan gerakan kaki, tangan, dan nafas ya. A. Gerakan kaki. Dalam renang gaya bebas, kedua kaki digerakkan naik dan turun secara bergantian. Selama gerak, kaki tetap dalam posisi lurus. Cara melakukannya, A. Sikap awal berdiri menghadap ke dinding kolam. Nah, kalau tadi kita membelakangi dinding kolam, sekarang menghadap ke dinding kolam. Yang kedua, kedua tangan memegang dinding kolam.
Yang ketiga, angkat kedua kaki lurus ke belakang sejajar dengan permukaan air. Tahan tanganmu agar jangan terlepas dari pegangan. Posisi kepala berada di atas permukaan air. Ya. Gerakan kaki naik dan turun secara bergantian. Gerakan dilakukan dari pangkal paha dengan lutut sedikit ditekuk. Ya. 5. Lakukan latihan ini berulang-ulang sampai kalian kuasai. Nah, seperti ini ya. Kalian menghadap ke dinding kolam, kakinya diluruskan, gerakannya itu dari paha bukan dari lututnya ya. Kalau seandainya ini tangan ya, tangan kalian, ini pangkal paha, ini lutut misalnya nih. Jadi gerakannya itu tidak dari lutut. Kalau dari lutut seperti ini hanya akan menghasilkan percikan air yang keras tapi dorongannya kurang. Tapi kalau kita bergerak dari paha, ya, bergerak dari paha, maka dorongannya akan lebih kuat dan percikannya tidak terlalu banyak. Ya, oke. Nah, kepala ini ada di atas permukaan air untuk kalian dapat bernafas. Jadi kalian bisa menggerakkan kakinya selama mungkin ya, sehingga sampai kalian dapat menguasai gerakan kaki ini ya, untuk gerakan renang gaya bebas. Oke, kalau kalian tidak bisa di kolam yang dalam seperti ini, kalian bisa belajar di kolam yang dangkal ya, seperti ini. Gerakannya ya, kalian tangannya menempel di lantai atau dasar kolam, tangannya, kepala tetap di atas, tidak apa-apa. Kemudian posisikan badan di atas permukaan air atau sejajar dengan permukaan air ya. Jadi tetap sama seperti yang ini, tapi di sini tangannya menyentuh dinding kolam. Jadi kalian sambil berjalan, sambil kakinya dihentakkan, digerakkan seperti gerakan renang gaya bebas. Oke, selanjutnya B. Latihan gerakan tangan. Dalam gerakan gaya bebas, kedua tangan digerakkan memutar secara bergantian. Ya, gerakan memutarnya dari depan ke belakang melalui bawah, kemudian kembali lagi ke depan melalui atas. Ya, cara melakukannya, pertama berdiri di dasar kolam dengan kedua kaki, lalu kedua bungkukan badan hingga badan berada di permukaan air, lalu posisi kepala berada di atas permukaan air, tangan kanan diluruskan ke depan sedangkan tangan kiri di belakang. Putar tangan kanan dan mendayung dari depan sampai menyentuh paha, bersama dengan itu putar tangan kiri dari belakang menuju ke depan melalui atas kepala. Ya. Keempat, putar tangan kanan dari belakang ke depan melalui atas kepala, bersamaan dengan itu tangan kiri mendayung dari depan ke bawah melalui sampai menyentuh paha. Lakukan gerakan ini secara terus-menerus sampai kalian menguasai. Cobalah menggerakkan tangan sambil kedua kaki berjalan di air. Ya. Setelah kalian kuasai gerakan ini, lakukan sambil meluncur. Jadi setelah gerakan tangan mendayungnya bisa ya, kalian gabungkan dengan meluncur ya. Jadi setelah kalian tadi yang pertama meluncur dari dinding kolam, mendorong, kemudian tangannya digunakan untuk melakukan gerakan meluncur. Lalu, nah ini seperti ini adalah gerakan tangannya untuk melatih gerakan tangannya ya. Dilihat tangannya ini digerakkan berputar secara bergantian ya. Selanjutnya yang C, latihan nafas. Dalam renang gaya bebas, nafas dilakukan seirama dengan gerak tangan. Oleh karena itu, dalam melakukan latihan napas, kita lakukan dengan gerak tangan. Gerakan kepala mengambil napas dilakukan searah ke kiri saja atau ke kanan saja. Yang mana yang menurut kalian paling enak kalian mengambil nafasnya.
ya. Kemudian gerakan kepala selalu mengarah ke tangan yang sedang mengayun ke atas kepala. Lalu mengambil nafas melalui mulut dan membuang nafas melalui hidung. Nah, ini yang harus diingat ya. Mengambil nafas melalui mulut dan membuang nafasnya melalui hidung saat di dalam air ya. Kita mengambil nafas lewat mulut karena mulut lebih besar ya. Jadi kita dapat mengambil nafas secara singkat dan cepat, lalu membuang nafas perlahan melalui hidung pada saat di dalam air. Cara melakukannya, lakukan gerakan lengan gaya bebas seperti latihan sebelumnya, namun posisi kepala di bawah permukaan air. Kalau tadi saat kalian belajar, kepalanya masih di atas, sekarang masuk berarti kepalanya ada di bawah permukaan air. Ya, saat posisi kepala di bawah air, kalian harus menahan nafas. Ya, kemudian saat tangan kiri mendayung ke belakang, tengoklah ke arah kanan. Ya, saat tangan kiri mendayung ke belakang, ya, tengokkan kepala ke kanan saat mulut berada di atas permukaan air, ambillah nafas melalui mulut. Ya, saat tangan kiri mengayun ke belakang, kepala kembali ke posisi semula di dalam air. Buang nafasmu melalui hidung. Ya, ulangi gerakan kedua dan ketiga secara terus-menerus. Cobalah lakukan sambil berjalan di air. Setelah kalian kuasai gerakan ini, lakukan sambil meluncur. Ya, seperti ini gerakannya. Jadi kalian sama seperti gerakan tadi kalian latihan gerakan tangan, sekarang menggunakan ditambah dengan gerakan atau teknik bernafas ya. Oke. Nah, setelah kalian melakukan semuanya tadi, meluncur ya, gerakan tangan, gerakan kaki dan bernafas, kalian kombinasikan semuanya menjadi satu rangkaian gerak ya. Diawali dengan berdiri di pinggir kolam, kalian hentakkan kakinya di dinding kolam dan meluncur, lalu digabungkan dengan gerakan tangan, kaki, dan bernafas. Lakukan sejauh mungkin yang kalian bisa ya. Oke. Selanjutnya, nah ini etika di dalam kolam renang ya. Selama di kolam renang kita harus menjaga sopan santun, kebersihan, dan keamanan. Hal ini dilakukan agar kolam tempat kita berenang aman, dan nyaman. Ya. Ketika berenang, tata tertib yang harus diperhatikan adalah yang pertama, berenang memakai pakaian renang yang sopan. Pakaian renang yang digunakan sebaiknya berwarna gelap, ya, bisa hitam, bisa warna biru atau warna marun. Yang penting warnanya gelap supaya tidak tembus transparan warnanya, ya, atau bisa terlihat dari luar. Oke, yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar kolam, apalagi di dalam kolam ya, tidak boleh membuang sampah ke dalam kolam. Yang ketiga, tidak boleh makan dan minum di dalam kolam renang ya, khawatir nanti makanannya terjatuh atau minumannya terjatuh jadi kotor kolam renangnya ya. Tidak boleh buang air kecil dan meludah di dalam kolam. Jadi kalau kalian mau buang air kecil, silahkan ke kamar kecil dan lakukan hajatnya di kamar mandi ya. Lalu di pinggir kolam renang tidak boleh berlarian karena lantainya yang licin dapat membuatmu terpeleset ya. Kalian kondisinya basah di dalam kolam renang, kemudian kalian keluar, kalau kalian berlari itu bahaya karena posisinya badan kalian itu basah dan lantainya itu biasanya terkena percikan air. Jadi kalau kalian berlari dapat menyebabkan terpeleset ya. Nah, yang keenam, gunakan pelampung jika belum pandai berenang. Bapak mungkin tambahkan satu lagi ya, tidak lakukan gerakan melompat atau salto ke kolam renang karena licin ya, berbahaya. Nanti kalau kalian salto atau gerakannya tidak sempurna berbahaya, malah nanti terkena
pinggir atau dinding kolam renang. Oke. Ya. Selanjutnya, ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, ya, mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak dari orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.